Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Santika Rajosa Putri dengan NPM A1M020019. Saya dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi manajemen pendidikan, yaitu pada mata kuliah pengelolaan pendidikan, di mana mata kuliah ini diampu langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke kawan-kawan, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 8, yakni yang berjudul Manajemen Pendidik dan Peserta Didik, di mana pada bab ini kita akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama kita akan membahas manajemen pendidik, dan yang kedua kita akan membahas manajemen peserta didik. Kita akan membahas satu persatu. Kita bahas terlebih dahulu pokok pembahasan kita yang pertama. Di sini kita akan membahas tentang manajemen pendidik. Terlebih dahulu kita bahas tentang pengertian manajemen pendidik. Jadi, manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya ada tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Kita bahas terlebih dahulu tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang kedua, kita akan membahas tentang kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain: 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dan dialogis. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang hak pendidik. Jadi, hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah 1. Menghasilkan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Dan yang ketiga ada pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Nah, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada peran pendidik. Jadi, peran pendidik ada yang pertama, guru sebagai pendidik. Kedudukan sebagai pendidik menuntut guru untuk membekali diri dengan pribadi yang berkualitas, berupaya, bertanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan. Selanjutnya yang kedua ada guru sebagai pengajar, berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran yang menuntut guru merancang kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dan memperoleh pengalaman belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Yang ketiga ada guru sebagai pembimbing. Di sini sebagai pembimbing guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa, baik meliputi aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor, serta pemberian kecakapan hidup baik akademik, vokasional, sosial, maupun spiritual. Selanjutnya yang keempat ada guru sebagai pelatih. Dalam memberikan pelatihan, guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pembelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat tinggal siswanya. Yang kelima ada guru sebagai penasehat. Jadi, memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi siswa. Yang keenam ada guru sebagai model dan teladan. Jadi, guru harus mampu meminimalisir sifat-sifat dan perilaku negatif yang ada pada dirinya. Yang ketujuh ada guru sebagai korektor, di mana guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Yang kedelapan, ada guru sebagai organisator. Di sini, guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, membuat dan melaksanakan program pembelajaran. Yang kesembilan, ada guru sebagai motivator.
Jadi, guru sebagai motivator hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Yang ke-10 ada guru sebagai fasilitator. Hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memudahkan kegiatan belajar anak didiknya. Yang ke-11 ada guru sebagai pengelola. Hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik karena kelas adalah tempat perpunaan semua anak didik dan guru dalam rangka transfer bahan pembelajaran. Yang ke-12 ada guru sebagai evaluator dengan memberikan penilaian yang menyeluruh aspek ekstrinsik. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada penguasaan kompetensi pendidik. Jadi, seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi-kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Contohnya adalah A. Penguasaan kompetensi dasar, B. Penguasaan kompetensi pedagogik atau kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, itu tadi. Selanjutnya kita masuk lagi pada pembahasan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Di sini ada A. Karakteristik dasar seleksi. Jadi di sini ada 3. Yang pertama ada rasional, kedua ada ilmiah, dan yang ketiga ada objektif. Selanjutnya B ada cara dan metode seleksi. Jadi di sini ada 5. Yang pertama yaitu seleksi persyaratan administrasi, kedua seleksi pengetahuan umum, ketiga seleksi psikologi, keempat ada seleksi wawancara, dan yang kelima ada seleksi referensi. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi ke pokok pembahasan yang selanjutnya. Di sini ada tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Jadi ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang. Yang kedua untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Dan yang ketiga untuk membantu peningkatan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau bermutu terlalu tinggi dengan jelas. Nah, itu tadi pembahasan pada pokok pembahasan yang pertama. Sekarang kita lanjut pada pokok pembahasan yang kedua. Ini pokok pembahasan terakhir pada bab ini. Jadi, pokok pembahasan yang kedua kita akan membahas tentang manajemen peserta didik. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu pengertian dari manajemen peserta didik. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Yang B ada langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri tahun 2012 nomor 14, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu ada 4. Yang pertama ada forecasting atau membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang B ada objectives atau merumuskan tujuan. Yang ketiga ada policy atau kebijakan. Di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Yang keempat ada programming, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah policy. Yang kelima ada prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berturut. Yang keenam ada schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Dan yang ketujuh ada budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya ada sistem penerimaan peserta didik baru. Jadi ada 2 sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sistem promosi dan yang kedua ada sistem seleksi. Selanjutnya kita bahas mengenai kriteria penerimaan peserta didik baru. Jadi kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Jadi di sini ada 3 kriteria. Yang pertama kriteria acuan atau patokan, kedua kriteria acuan norma, yang ketiga ada kriteria berdasarkan daya tampung sekolah.
Selanjutnya, kita akan bahas mengenai rekrutmen peserta didik. Jadi, di sini merupakan proses pencarian atau menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri tahun 2012 nomor 44 antara lain: yang pertama, pembentukan panitia penerimaan. Kedua, rapat penerimaan peserta didik baru. Ketiga, pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman. Keempat, pendaftaran peserta didik baru. Kelima, seleksi peserta didik baru. 6, rapat penentuan peserta didik yang akan diterima. 7, pengumuman peserta didik yang akan diterima. Kita bahas yang selanjutnya, ada orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Tujuan dan fungsi orientasi peserta didik antara lain sebagai berikut. Yang A, ada tujuan orientasi menurut Asmendri tahun 2012. Jadi tujuan yang pertama agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungannya yang baru. Yang kedua, agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Dan yang ketiga, ada pengenalan lingkungan sekolah yang demikian sangat penting bagi peserta didik. Selanjutnya ada fungsi orientasi menurut Asmendri tahun 2012. Yang pertama ada bagi peserta didik sendiri, orientasi berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial. Yang kedua, bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan dengan mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Nah, itulah tadi video pembelajaran mengenai materi bab 8 manajemen pendidikan. Di sini saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata dan tentunya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.